Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul bertemu dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu sekalian, seperti biasa kita baca sama-sama doa-doa kita. Kita baca bersama-sama. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimal wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir surat Yusuf. Terakhir kita kemarin sampai ayat 9 ya. Sekarang kita akan lanjutkan 10 dan seterusnya ya, jadi sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, kisah Yusuf berawal, Nabi Yusuf berawal dari mimpi beliau ya, dan kemudian dilanjutkan dengan sebuah ya gambaran dari kedengkian saudara-saudaranya terhadap Nabi Yusuf karena dia ya dicintai, karena mereka merasa bahwa bapaknya lebih mencintai Nabi Yusuf dibanding mereka, sementara mereka adalah orang-orang yang sudah dewasa, yang lebih banyak ya berbuat, bekerja untuk keluarga dan semacamnya. Maka kemudian mereka ya berpikir untuk memisahkan Nabi Yusuf dari bapaknya dengan harapan kalau tidak ada Nabi Yusuf maka sang ayah Nabi Yakub hanya memperhatikan mereka atau fokus memperdulikan mereka. Begitu ya.
Kurang lebih seperti itu kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya. Ya, maka kemudian sampai mereka berembuk, ya, dan sempat ada, ya, usulan yang sangat ekstrim lah, ya, yang jahat. Mereka mengatakan, uqtulu yusufa awit rohuhu ardoy yakhlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Ya, mereka sampai mengusulkan agar Nabi Yusuf dibunuh saja, ya, untuk memisahkan dia dari sang ayah. Maka di ayat 10 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan mereka, qala qailum minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Qala qailum minhum, ya, maka berkatalah seseorang dari mereka, seorang yang berkata dari mereka. Ya, dalam beberapa tafsir termasuk tafsir Al-Jalalain, maka dijelaskan itu. Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong adalah Yahuda, salah satu anak dari Nabi Yakub. Ya, jadi Nabi Yakub punya anak 12, ya, bukan 12, punya anak 11, ya, 9-nya dari satu ibu dan 2-nya dari ibu yang lain. Nabi Yusuf dan Bunyamin dari ibu yang sama, 9-nya dari ibu yang sama, ya, dari ibu yang satu lagi. Nah, dari 9 orang yang ingin tadi berembuk itu, ya, yang sempat ada usulan untuk membunuh, maka ada satu orang yang bernama Yahuda mengatakan, la taqtulu Yusufa, jangan bunuh Nabi Yusuf. Ya, artinya, ya, dia sebenarnya bagian dari mereka juga yang dengki juga. Cuma, ya, para ulama mengatakan di antara orang jahat itu ada yang kejahatannya tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi ada tingkatan-tingkatannya juga tuh kejahatan. Sebagaimana kebaikan ada tingkatan-tingkatannya. Kejahatan juga begitu, ada yang sangat jahat, ada yang jahatnya sedang, ada yang jahatnya sedikit, gitu. Nah, di antara saudara-saudaranya yang berpikir untuk berbuat jahat terhadap Nabi Yusuf, ya, ketika ada usulan membunuh, maka dia mengatakan, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh, ya, Nabi Yusuf, ya, jangan bunuh si Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi, ya, cukup lemparkan dia ke sumur yang gelap. Ghayabatil jub, ya, sumur yang gelap. Ya, yaltaqithu ba'dus sayyarah. Nanti harapannya kalau dia dilempar ke sana, nanti akan ditemukan atau didapati oleh siapa? Ba'dus sayyarah. Nah, ini kalau zaman sekarang sayyarah diartikan ini repot nih. Apa sayyarahnya? Mobil. Pada zaman itu mana ada mobil? Ya. Ya, jadi sayyarah yang dimaksud dalam ayat ini apa? Musafir. Ya, musafir. Ya. Karena apa? Kenapa dikatakan sayyarah? Ya, jadi bahasa Arab itu memang mengartikan atau mengistilahkan istilah-istilah modern juga dengan akar kata bahasa Arab sendiri. Jadi ada saro yasiru, berjalan. Ya, sayyarah itu artinya yang sesuatu yang suka berjalan. Ya, maka kendaraan pada zaman sekarang disebut sayyarah. Tapi pada saat itu yang disebut sayyarah adalah para musafir. In kuntum fa'ilin, kalaupun kalian mau melakukan aima aradtum minat tafriq faktafu bidzalik. Kalau tujuannya kalian ingin memisahkan Nabi Yusuf dari bapaknya, maka dengan dibuang di dalam sumur dengan harapan nanti ditemukan oleh para musafir lalu akan dibawa oleh mereka ke tempat lain, maka itu sudah cukup, ya, membuat Yusuf ini akan terpisah dari sang bapak, nggak perlu sampai dibunuh, begitu ya. Wallahu a'lam, bisa jadi mungkin dia muncul rasa kasihannya dan semacamnya. Ya.
Maka kesimpulannya, ya, sekelompok saudaranya Yusuf ini, Nabi Yusuf ini sepakat, oke, nanti kita ajak dia, ya, tujuannya adalah agar nanti dia dibuang ke dalam sumur, agar nanti diambil oleh para musafir. Maka datanglah mereka ke sang ayah, ya, ke ayahandanya Nabi Yakub. Qalu, mereka berkata, ya abana, ya abana, ya, wahai bapak kami, malakala ta'manna. Nah, ini ada yang unik bacaannya nih. Yang belajar Al-Quran bisa tahu apa baca disebut tuh? Ishmam. Bacanya Ishmam. Gimana baca Ishmam? Monyong. Sebenarnya nggak monyong bahasanya. Kalau monyong begini ke depan gitu mulutnya. Kenapa dibaca monyong? Kenapa? Hah? Yang sebenarnya kalau dulu seringnya dibilangnya karena mereka ingin meledek atau apa begitu. Padahal tidak seperti itu. Iya, karena asalnya adalah kalimat ini asalnya tak manuna. Asalnya tak manuna. Ya, karena mereka bilang apa? Malakala tak manuna. Asalnya, wahai ayahanda, kenapa kamu tidak percaya kepada kami? Ya, karena diriwayatkan mereka sebenarnya udah sering minta kepada sang ayah untuk mengajak Nabi Yusuf pergi bermain-main ke taman, ke kebun gitu ya. Itu nggak pernah dikasih, nggak pernah dikasih karena sang ayah saking khawatirnya kepada Nabi Yusuf, takut kenapa-kenapa karena masih ya belia dibanding saudara-saudaranya, ya takut nanti Nabi Yusuf dimakan serigala dan semacamnya. Maka mereka datang untuk kesekian kalinya. Malakala ta'manna. Jadi kalau biasa, kalau tasydid biasa itu kan gunnah, ya. Bibirnya itu bibir itu relatif lebar, la ta'manna. Itu kan biasanya. Nah, ini cuma karena asalnya bukan begitu. Asalnya la ta'manuna. Jadi ketika membaca bentuk bibirnya bukan monyong sebenarnya, apa bahasanya? Dikumpulkan sedikit, la ta'manna. Jadi mulutnya sedikit dikumpulkan. Adapun bacaannya tidak berubah. Bacaannya tidak berubah, cuma mulutnya aja, la ta'manna. Jadi kalau ketika baca mulutnya ya dimonyongin lah, ya. La ta'manna, ya, jadi mulutnya dikumpul. Itu namanya ismam. Ya, itu namanya ismam. Jadi ini memang dalam qiraat Hafs an Asim, ya, dalam qiraat yang biasa kita baca begitu caranya. Ya, jadi kalau sudah ketemu ayat ini baca begitu, ya. Suaranya nggak beda. Tetap nun tasydid gunnah, ya, ada dengungnya. Cuma kalau biasanya itu mulutnya lebar, la ta'manna, gitu kan? Ya, cuma kalau ini khusus karena asalnya adalah la ta'manuna. Ya, maka ketika baca la ta'manna gitu ya. Jadi dikumpulin sedikit, ya. Ya, itu namanya apa tadi? Ishmam. Ya, ada beberapa bacaan memang dalam Al-Quran yang ya bacaannya khusus. Ada lagi dalam surat apa tuh? Namanya tashil. Apa bacanya? Tulisannya a'ajamiyun. Baca gimana? A'ajamiyun. Nah, yang kayak gitu mesti paham juga, ya, agar bacaan Al-Qurannya benar. Ini sekaligus menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran itu memang ya betul-betul dijaga keasliannya, ya, dijaga
liannya sampai cara bacanya yang detail-detail seperti itu, ya, tetap dipertahankan agar terjaga keasliannya, bukan cuma isinya, tapi cara bacanya, bahkan cara penulisannya sebagaimana pertama kali ditulis, ya, itu tetap seperti itu, walaupun kaidah bahasa Arab kadang-kadang berbeda, ya, seperti yang suka tulisan as-sholat itu kadang-kadang setelah lam apa hurufnya? Setelah lam hurufnya waw, padahal bukan dhammah, begitu ya. Ya, itu saking dijaga, ya, orisinilitas dari Al-Quran, baik tulisannya, baik bacaannya, apalagi maknanya, ya. Sekaligus ini juga menunjukkan bahwa belajar Al-Quran memang mesti syafahi. Apa syafahi, Bu? Langsung, ya, talaki langsung dari gurunya. Sebab kalau dijelasin itu susah, jadi mesti ngelihat langsung, begitu. Nah, datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf ini kepada sang bapak, ya. Lalu dia mengatakan apa? Ya abana malaka la ta'manna, ya, wahai ayahanda, kenapa kamu tidak percaya sama kami? Ala Yusuf, atas Nabi Yusuf. Wa inna lahu lanasihun, ya. Padahal kami ini orang-orang yang nasihun. Nasihun di sini diartikan laqaimuna bimasalihihi. Kami akan urusi, ya, urusan dia. Maksudnya dia akan perhatikan, dia akan jaga, ya. Artinya mereka ini, ya, kalau sekarang nasihat itu, ya. Nasih itu orang yang memberikan nasihat. Nasihat itu dari asal kata nasoha, artinya murni, tulus, ya. Tulus. Kami ini, ya, tulus kepada Nabi Yusuf, sayang, cinta, perhatikan, perhatian, peduli, begitu, ya. Jadi, ya, para saudaranya ini mengira bahwa sang ayahnya ini tidak percaya sama mereka. Arsilhu ma'ana ghadan, ya. Bolehkanlah dia, atau kalau bahasanya lepaskan dia, bolehkanlah dia bermain bersama kami, atau pergi bersama kami ghadan, besok, ya. Maksudnya kemana? Ila sahra, ke padang pasir, narta wa nal'ab, ya, kami bersenang-senang dan bermain-main. Wa inna lahu lahafidhun, wa inna lahu lahafidhun, kami akan jaga dia. Jadi datanglah dia kepada sang ayah, minta izin untuk kesekian kalinya, tolong izinkan kami untuk membawa Yusuf, ya. Kita akan bermain-main dan bersenang-senang di sana. Kami akan jaga dia. Ya, begitulah orang, ya, walaupun tujuannya buruk, ya, tujuannya jahat, ya, dia bisa datang dengan ungkapan dan bahasa-bahasa yang indah, ya, bahasa-bahasa yang dapat menyembunyikan maksud dan tujuannya. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay yaqulahu adh-dhi'bu. Ya, qala, maka berkata Nabi Yakub, inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Ya, aku ini merasa sedih, ya, atau beratlah bahasa kita, ya, kalau kalian pergi membawanya, ya. Maksudnya Nabi Yakub ini saking cintanya kepada Yusuf, kalau dia pergi bersama saudaranya itu terasa berat, ya. Jadi secara kejiwaan pun udah berat. Ditambah lagi wa akhafu ayyaqulahu adh-dhi'bu, dan aku takut dia dimangsa serigala, ya. Ya, bisa jadi di tempat tersebut, ya, masih banyak padang pasir dan masih banyak serigala. Wa antum anhu ghafilun, sementara kalian lalai, kalian sibuk main-main dan lain sebagainya, sehingga Nabi Yusuf dimangsa serigala kalian tidak tahu. Qalu, apa jawab mereka ketika sang ayah berkata demikian?
lain akalahu dzi'bu, ya, lain akalahu dzi'bu, sungguh jika ternyata, ya, serigala memangsanya, wa nahnu usbatun, sementara kami ini kan banyak orangnya, ya, udah besar lagi, udah dewasa, inna idzal la khasirun, ya, kalau gitu kami ini khasirun, ay ajizun, berarti kami lemah, gitu ya. Artinya ini maknanya adalah, ya, bahasa kita itu ya nggak mungkin lah masa sampai dimangsa serigala. Kami kan orang-orang kuat, kami kan banyak, ya, nggak mungkin dia akan dimangsa serigala. Kalau sampai terjadi, ya kita ini lemah banget, begitu ya. Maknanya demikian, ya, untuk menguatkan bahwa kekhawatiran sang ayah tidak perlu. Karena mereka banyak, mereka kuat, ya, maka mereka dapat menyelamatkan atau melindungi Nabi Yusuf dari kemungkinan diterkam atau dimangsa serigala. Maka kemudian singkat cerita, ya, bisa jadi dengan berat hati Nabi Yakub melepaskan kepergian Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Ya. Maka pada ayat berikutnya Allah mengatakan falamma dzahabu bihi, sudah, ya, Nabi Yakub sudah mengizinkan, jadilah Nabi Yusuf berangkat dengan saudara-saudaranya. Berangkatlah mereka sampai ke satu tempat, wa ajma'u, ya, wa ajma'u di sini wa azamu. Mereka sudah bertekad ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub, ya, mereka sudah bertekad melaksanakan niat dan rencana mereka, melempar dan membuang Nabi Yusuf ke dasar sumur. Begitu ya, ke dasar sumur. Nah, disebutkan dalam tafsir Jalalain ini, fa'alu dzalika, mereka mulai melakukan rencananya, bi annazau qamisahu, dicopot dulu bajunya, bahkan disebutkan ba'da darbihi wa ihanatihi, bahkan wa iradati qatlihi. Ya, dipukul Nabi Yusuf, dihina, dicaci maki, pokoknya dipuas-puasin lah. Karena kalau kemarin-kemarin ingin begitu nggak berani sama bapak, sekarang udah jauh dari bapaknya. Ya, bajunya dicopot, dipukul-pukul, lalu dicaci maki, bahkan wa iradati qatlihi. Sempat mereka juga masih ingin membunuhnya. Ya, saking jahatnya pikiran mereka, wa adluhu, ya. Lalu mereka memasukkannya ke dalam sumur. Ya, falamma wasala ila nisfil biri alqauhu liyamuta. Bahkan ketika mereka turunkan, ya, baru sampai setengah sumur, mereka dorong Nabi Yusuf agar jatuh dan mati. Fasaqata fil ma, dan jatuh ke dalam air. Ya, ternyata summa awa ila sakhratin fanadauhu. Ya, jadi dikisahkan itu bahwa di dalam sumur itu di bagian-bagian tengahnya itu ada bebatuan yang kemudian Nabi Yusuf, ya, berlindung di situ. Ya, dia tidak sampai jatuh ke dasar. Ya, kemudian saudara-saudaranya itu dikatakan, ya, mereka manggil-manggil Nabi Yusuf. Ya, maksudnya ada suara enggak? Kalau ada suara masih hidup. Nabi Yusuf nyaut. Ya, ketika nyaut, ya, mereka justru ingin membunuhnya, ditimpa lagi pakai batu, rencananya begitu. Ya, tapi kemudian Yahuda tadi yang memang tidak setuju untuk membunuh Nabi Yusuf mencegahnya, udah nggak usah. Ya, cukup, itu sudah cukup sebagaimana rencananya. Ya, sudah cukup hal ini kita lakukan untuk menjauhkan Nabi Yusuf dari bapaknya. Maka Nabi Yusuf, ya, untuk sekian waktu berada di dalam sumur. Maka kemudian Allah katakan wa auhayna ilaihi. Ya, maka ketika itu, ya, berada dalam sumur, dalam kegelapan, ya, tidak bisa naik ke atas, ya, situasi bisa jadi, boleh jadi sangat mencekam, ya, di padang pasir, di dasar sumur dan seterusnya. Maka Allah katakan apa? Wa auhayna ilaihi, kami wahyukan kepada Nabi Yusuf. Ya, jadi Allah sudah berikan wahyu itu kepada Nabi Yusuf. Ya. Apa wahyu Allah?
latunabbi'annahum. Ya, latunabbi'annahum. Nanti pada waktunya kamu akan beritakan mereka, akan ceritakan kepada mereka ba'dal yaum, nanti ya, setelah perjalanan sekian lama. Ya, tentu Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Ya, Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Ya, jadi kalau kita ibaratkan, ya meskipun walillahil matsalul a'la ya, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan sutradara. Sutradara ketika bikin film tahu nggak akhirnya kayak gimana? Tahu. Ya. Walillahil matsalul a'la, Allah lebih dari itu. Allah menghendaki satu peristiwa, Allah Maha tahu apa yang bakal terjadi. Maka Allah katakan nanti pada saatnya kamu akan sampaikan dan ceritakan kepada mereka bi'amrihim, tentang perkara yang sekarang mereka lakukan, bisani'ihim. Ya, bi'amrihim hadza wa hum la yash'urun. Ya. Sementara ya, mereka itu tidak sadar bahwa engkaulah ya, saudara mereka. Engkaulah Nabi Yusuf, saudara mereka yang dahulu mereka lempar ke sumur. Nanti memang kan perjalanan kayak gitu, ya. Nanti akhirnya mereka ketemu Nabi Yusuf, tapi mereka nggak tahu bahwa itu adalah orang yang ada di hadapannya adalah saudaranya yang dulu dibuang ke sumur. Ya, jadi sudah Allah kasih tahu. Ya, dan ini tentu saja hiburan bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa. Ya, bahwa sebagaimana Allah katakan wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan itu bagi orang yang bertakwa. Kalau seseorang bertakwa ya, dan dia menghadapi berbagai macam ujian, tantangan, kepedihan, kesakitan, maka kita diingatkan dengan ayat Allah wal aqibatul lil muttaqin. Kalau kita terus jaga takwa kita, maka insya Allah kesudahannya akan baik bagi orang yang bertakwa. Yang penting bersabar, jalani kehidupan dengan istiqomah, ya, tidak melampaui batas, tidak menyimpang, ya, terus berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, maka wal aqibatul lil muttaqin. Baik, sudah kesimpulannya mereka berhasil membuang Nabi Yusuf, menunaikan rencananya. Lalu bagaimana kemudian yang mereka lakukan? Maka tentu saja mereka harus lapor kepada bapaknya kembali. Ya, maka waja'u abahum isya'ayyabakun. Ya, mulailah mereka. Ya, kalau orang sekarang bilangnya apa? Mulailah mereka bikin apa? Bikin drama. Ya, drama. Ya, zaman sekarang ternyata juga banyak dramanya. Ya, itu belajar dari saudara Nabi Yusuf. Banyak dramanya. Ya, beberapa waktu lalu ada seorang, naudzubillah ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita dan keluarga kita. Ya, ada seorang suami membunuh istrinya. Lalu dia teriak-teriak kepada orang, istri saya dibunuh, dia nangis-nangis segala macam. Ternyata setelah diselidiki dia yang membunuh. Dia pora-pora nangis. Pora-pora menangis, orang datang, gimana ini? Oh, dia nangis segala macam. Istrinya terbunuh, ternyata yang membunuh dia. Ya, itulah drama-drama seperti itu ternyata sudah ada contohnya. Ya, saudara Nabi Yusuf. Ya, saudaranya Nabi Yusuf. Maka waja'u abahum isya'ayyabakun. Mereka datang kepada sang ayah isya'a, di waktu sore. Ya, bahkan ada kata para ulama, mereka cari waktu sore, waktu malam lah ya, mulai gelap, agar drama mereka itu tidak terlalu kelihatan. Ya, mungkin kalau masih terang masih bisa dibedakan ini nangis apa nangis gitu ya. Ya, kelihatan mungkin porak-poraknya. Ya, maka mereka datang pada waktu sore, ya bukun, dalam keadaan menangis. Lalu mereka mulai bilang apa? Qalu ya abana. Ya. Qalu ya abana. Ya, mereka berkata, wahai ayahanda kami,
Inna dhahabna, ya, tadi kami pergi-pergi, ya, bepergian, berjalan-jalan, nastabiqu, berlomba-lomba, ya, maksudnya main lomba-lomba permainan, ya. Wa tarakna Yusufa inda mata'ina, sementara Nabi Yusuf kami biarkan dia di barang-barang yang kami kumpulkan, ya. Mereka lagi main, bisa tasnya ditaruh, sepatu ditaruh, segala macam. Nama Nabi Yusuf ditaruh di situ. Fa'akalahu dhi'bu, ya, ternyata dia dimangsa serigala. Ya. Wa ma anta bimu'minin. Ya. Nah, ini juga sama nih maknanya. Kalau diartikan mukmin sebagaimana yang kita pahami, tentu maknanya akan jauh menyimpang. Ya, maka memang bahasa Al-Qur'an pun, ya, tidak cukup hanya dipahami berdasarkan makna bahasa begitu saja. Ya, kalau kita artikan maknanya ini seperti begitu saja, maka artinya apa? Engkau tidaklah beriman. Ya, jadi tidak enak bacanya. Ya, tapi wama anta bimu'min, apa artinya? Engkau tidak bakal percaya kepada kami. Bimu'minin lana. Ya, seakan mereka mengatakan, kami tadi begini main-main, ya. Nabi Yusuf menunggu barang-barang bersama barang-barang kami. Dimangsa serigala. Pasti kamu nggak percaya kalau bahasa kita gitu kan? Artinya apa? Sebenarnya, ya, dari apa istilahnya, ucapan spontan itu sudah ada isyarat bahwa mereka berdusta. Mereka seakan-akan udah duluan tahu kalau ayahandanya Yakub nggak percaya apa yang mereka sampaikan. Ya, makanya biasanya kebohongan itu terbongkar oleh dua perkara atau apa yang tersimpan dalam hati itu biasanya dapat dideteksi oleh dua perkara, oleh apa? Raut muka dan oleh ucapan yang spontan, yang kadang-kadang dia tidak sadar. Ya. Sedikit banyak, ya, masa ngomongnya begitu, ternyata begini. Ya, kadang-kadang ada tuh orang kalau bohong, ada aja kata-kata yang masa sih begitu, ya. Katanya begini, katanya begitu. Ada saja kata-kata yang nggak cocok, ya, yang dia ucapkan secara spontan, begitu. Nah, saudara Nabi Yusuf mengatakan, kamu pasti nggak percaya apa yang kami sampaikan, ya. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Walaupun kami ini benar, ya. Walaupun kami ini benar. Jadi mereka mulai ngadu, wahai ayahanda, tadi kami main-main, Yusuf ada di barang-barang, tapi dia dimangsa oleh serigala, begitu, ya. Pasti kamu nggak percaya, padahal kami benar. Ya, jadi mereka berusaha untuk meyakinkan sang bapak, bahwa apa yang mereka sampaikan benar. Ya, walaupun nasadiqina indaka lattahamtana fi hadhil qissah. Jadi walaupun kami benar, kamu pasti akan nuduh kami. Ya, karena limahabbati Yusuf, karena cintanya kepada Yusuf. Fakaifa wa anta tusi'u dzannu bina? Bagaimana pula kalau ternyata selama ini kamu suka buruk sangka atau tidak bersangka baik kepada kami. Nah, untuk menguatkan pernyataan mereka, waja'u ala qamisihi, mereka membawa bajunya Nabi Yusuf, qamis, ya. Qamis itu baju, ya. Artinya qamis itu sebenarnya apa? Qamis. Kalau bahasa Indonesia udah jadi apa? Gamis, ya. Gamis itu dari bahasa qamis sebenarnya. Orang Arab itu kalau ngomong qaf biasa jadi gha, qala jadi gola. Orang-orang sebagian orang Arab tuh kalau di sini misalnya siapa habaib begitu, kalau ngomong qala jadi gola. Kalau qila jadi gila. Karena qaf dibaca gha, qamis jadi gamis, ya. Maka diambillah bajunya Nabi Yusuf, ya. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib, ya, yaitu, ya,
dibawa baju Nabi Yusuf yang di situ ada cipratan darahnya. Bidamin kadzib. Ya, jadi kalau di penjelasannya aidzi kadzibin bi anzabahu sakhratan walatahuhu bidamiha wa dhahalu an syaqqihi. Ya, wa qalu innahu damu. Ya, jadi yang unik adalah mereka lalu potong seekor hewan, lalu kemudian darahnya dicipratkan di baju tersebut. Cuma ada yang mereka lupa. Apa yang mereka lupa? Ya, kalau diterkam, mestinya bajunya apa? Sobek. Lupa mereka sobek itu baju. Begitulah drama itu. Ada saja lupa, ada aja lupanya. Makanya disebut bidamin kadzib. Ya, bidamin kadzib. Ya. Ya, maka istilah ini nanti jadi jadi istilah di dunia peradilan ketika ada orang mendatangkan bukti-bukti yang sebenarnya palsu, ya, bukti atau saksi. Maka di antara dosa besar yang amat besar adalah persaksian palsu atau bukti-bukti palsu yang dapat menyebabkan seseorang celaka karena dia melakukan kedustaan. Ya, baik. Kalau Nabi Yakub melihat itu, ya, dan Nabi Yakub sudah menangkap ini dari track record mereka, dari sikap mereka selama ini. Nabi Yakub sudah menangkap, ya. Tadi juga gelagat ucapannya, kemudian juga mereka bawa bajunya Nabi Yusuf yang penuh dengan darah. Ya, sudah banyak kejanggalan kalau bahasa kita. Maka apa kata Nabi Yakub? Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya, justru atau bahkan ya sawwalat ay zayyanat. Ya, sudah dihias bagi kalian anfusukum amra. Ya, untuk kalian perkara ini artinya ya ini sudah ya direkayasa, dibuat-buat begitu ya. Tapi Nabi Yakub tidak memperkarakan itu lebih jauh, ya, tidak memperkarakan lebih jauh karena Nabi Yakub juga tidak berdaya untuk menghadapi anak-anaknya ini, ya. Maka dia mengatakan fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ya, maka yang dia lakukan apa? Sabrun jamil. Ya, maka ini menjadi istilah sebuah bentuk kesabaran, yaitu sabrun jamil. Apa yang dinamakan sabrun jamil? Sabrun la jaza'a fihi. Kesabaran yang tidak ada apa? Tiada batas, ya. Kalau kata para ulama, kesabaran yang tidak ada keluh kesah di dalamnya. Artinya sabarnya sudah tulus, terima, ya. Tidak, kadang ada orang sabar tapi dalam hatinya masih apa ya? Ngedumel, masih meringkel, tahu nggak meringkel? Ya itu kalau dilihat mungkin bentuk hatinya itu udah kayak apa begitu ya, saking nahannya. Kalau sabrun jamil itu sabar dan los gitu, tenang, tulus, ya sudah. Yang terjadi terjadilah, gitu ya. Jadi lepas dia, ya dia lepas, tenang, begitu ya. Fasabrun jamil, wallahul musta'an, ya. Hanya Allah tempat minta pertolongan, ya sudah, nggak bisa dia. Sebab mungkin dia mau ungkit, dia mau debat, dia mau sanggah, ya sudah tidak berguna. Ya, orang ini mereka memang sudah betul-betul niat segala macam. Ya, maka yang dia bisakan adalah sabrun jamil dan dia hanya mohon kepada Allah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ya. Hanya kepada Allah minta pertolongan atas ya apa yang kalian sampaikan tentang Nabi Yusuf. Ya diserahkan semua kepada Allah sudah. Ya, hanya kepada Allah saya minta pertolongan. Ya, tidak, Nabi Yakub tidak mengungkit-ungkit, tidak mempermasalahkan, bahkan tadi ada baju tanpa disobek lagi atau tanpa terkoyak, dia nggak mempermasalahkan itu semua. Tapi
ya dia sudah menangkap bahwa ya apa yang dilakukan, disampaikan oleh saudara Nabi Yusuf ini tidak benar. Ya, tidak benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wajaat sayyarah. Nah, benar ternyata datanglah sayyarah. Ya, bukan mobil lagi sayyarahnya, para musafir. Dikatakan musafiruna min Madyan ila Misr. Dari negeri Madyan yang mau berangkat ke negeri Mesir. Fanazalu qariban min jubbi Yusuf. Nah, biasanya kalau para musafir itu ada sumur, ada tempat air, itu akan mereka jadikan sebagai tempat singgah. Fa'arsalu waridahum. Maka mulai mereka menurunkan talinya, tambangnya untuk mengambil air. Ya, alladzi yaridul ma' liyastaqi minhu. Fa'adla dalwah. Ya, dia turunkan tuh embernya. Diturunkan. Nabi Yusuf melihat ada tambang yang turun, maka ya, dia bergantung di tambang tersebut. Ya, lalu ditariklah oleh mereka. Ya, mungkin berat amat ini. Ya, tumben berat, nggak taunya pas diangkat. Ya, yang muncul Nabi Yusuf. Ya, maka mereka mengatakan apa? Ya bushra, qala bushra. Ya, qala ya bushra. Ya, ini gambaran kekagetan mereka. Ya, sekaligus juga ada semacam kegembiraan juga. Ya, ada seorang anak ya, yang mengikuti atau bergantung di ember tadi. Ya, bushra hadza ghulamun, seorang anak. Ya, wa asarruhu bidha'ah. Nah, rupanya kalau dalam beberapa tafsir disebutkan saudara-saudara Nabi Yusuf ini masih memantau sumur tersebut. Kalau nanti benar-benar ada musafir yang datang dan mendapati Nabi Yusuf, ya, mendapati Nabi Yusuf. Ketika musafir tadi mendapatkan Nabi Yusuf, saudaranya tahu. Ya. Dan lalu mereka datangi orang itu musafir. Ya, musafir. Dan mereka nyatakan bahwa anak ini adalah bukan saudaranya tapi budaknya yang kabur. Ya, jadi jahat juga tuh Nabi Yusuf. Ya. Baik. Kemudian wa asarruhu bidha'ah. Ya, diriwayatkan ya bahwa kenapa dikatakan begitu? Karena kenapa saudaranya mengaku bahwa ini budaknya yang kabur? Karena kalau saudara mengaku ini saudaranya, mungkin akan dikembalikan. Ya, maunya sih agar dibawa pergi. Ya, maka dianggap budaknya yang kabur agar apa? Agar nanti para musafir itu kalau gitu saya beli saja. Ya, dibeli dengan harga yang murah. Makanya nanti pun akan dijual dengan harga yang murah. Ya, wa asarruhu bidha'ah. Ya, maka mereka sembunyikan anak ini sebagai bidha'ah. Ya, sebagai barang dagangan. Ya, wallahu alimun bima ya'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang mereka perbuat. Begitu ya. Kemudian dibawalah Nabi Yusuf oleh para pedagang tadi, oleh para musafir tadi, kemudian wasyarauhu aiba'uhu minhum. Ya. Maka kemudian mereka menjualnya Nabi Yusuf bisamanin bakhsin, dengan harga yang murah, darahima ma'dudah. Ya, beberapa dirham saja. Ya, ada yang mengatakan cuma 20 dirham. Wa kanu fihi minaz zahidin. Ya. Dan karena mereka tidak
membutuhkannya. Zahid itu nggak butuh, nggak pengen. Ya, makanya orang yang zuhud dari dunia adalah orang yang tidak tertarik dengan dunia. Ya, maka kemudian tadi ya, para musafir tadi membawa Nabi Yusuf ke Mesir dan kemudian menjualnya dengan harga yang murah. Wa qala allazi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi maswai asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard wa linu'allimahu min ta'wil ahadits, ya. Wallahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Nah, sampai di sini dulu. Ya, jadi kesimpulannya akhirnya Nabi Yusuf dijual di Mesir dan yang membeli adalah seorang pejabat Mesir. Ya, seorang pejabat Mesir. Ya, sampai di situ nanti kita lanjutkan penjelasan dari surat Yusuf ini. Wallahu a'lam. Baik, baik, mohon diulang bacaan-bacaan surat dalam sholat wajib. Misalnya subuh ini dibaca apa, zuhur apa. Ya, kemarin kita katakan ini bukan keharusan ya, anjuran atau sunnahnya saja, ya, yang sebaiknya. Jadi para ulama mengatakan kalau sholat subuh bacaannya apa, istilahnya suratnya Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal. Dari surat apa, Bu? Surat Al-Hujurat atau surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Jadi surat Qaf, surat Al-Hujurat, nanti ketemu lagi surat apa lagi itu ya? Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, ketemu lagi surat Tabarok, begitu ya, Al-Mujadilah. Nah, itu tuh surat subuh bacaannya. Ya nggak hafal Pak Ustadz, gimana? Ya sekarang kan bisa tuh beli mushaf yang besar. Nggak apa-apa, taruh di depan itu mushaf. Ada nggak mushaf yang besar tuh? Ada. Kasih stand, baca deh. Nggak apa-apa, boleh. Ya. Salat wajib, boleh. Boleh, beberapa imam di masjid kalau begitu. Beberapa imam di masjid, di Saudi juga kalau dulu biasanya sholat tarawih ya. Salat wajib gak apa-apa, baca saja. Nggak ada yang merusak atau mengganggu sholat. Mushafnya ada di depan. Dia nggak perlu pegang, ada di depan. Ya, baca aja, buka bagian ini kita baca. Begitu. Kalau pegang, kalau tidak ada kebutuhan sebaiknya tidak. Memang ada riwayat Aisyah memerintahkan pembantunya untuk memegang mushaf. Ya, untuk memegang. Tapi itu tujuannya untuk apa? Untuk memeriksa kalau bacaan imamnya salah. Tapi kalau tidak ada kebutuhan sebaiknya tidak memegang mushaf. Ya. Ya sama juga, pegang juga, ya. Sebaiknya, boleh sih, boleh, nggak membatalkan sholat, boleh saja. Cuma kalau pegang itu berarti dia nanti kehilangan sunnah bersedekah, belum nanti dia sujud, taruh lagi, ambil lagi, jadi mengganggu. Tapi kalau di depan itu pakai stand, dia nggak perlu ke bed ini, nggak perlu taruh, nggak perlu pegang, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi sholat subuh dari surat Al-Hujurat sampai Al-Mursalat, sholat isya, zuhur, dan asar itu dari surat An-Naba sampai Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha, sholat maghrib dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, Ad-Duha sampai An-Nas. Baik. Sah tidak badal haji laki-laki dilakukan oleh perempuan? Sah saja, tidak ada masalah.
Mau yang melakukan laki, yang melakukan perempuan nggak masalah. Mau yang dibadalkan laki atau perempuan nggak masalah. Yang penting badalnya benar. Itu yang penting. Jangan cuma nerima duit, hajinya nggak dipakai. Ya, atau ya pada zaman sekarang juga memang mesti teliti. Karena pada zaman sekarang nggak semua orang yang pengen haji bisa pergi haji. Udah pakai pakaian ihram ternyata dicegat. Ya, kemarin tuh banyak jamaah haji yang nggak punya izin, akhirnya wukufnya di Jeddah, nggak bisa masuk. Ya, teman saya cerita di Jeddah banyak banget tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, mereka masih di Jeddah, nggak bisa masuk. Karena sekarang memang kok ketat, walaupun tinggalnya di Jeddah, di Mekah, ketat. Bisa jadi mereka melaksanakan haji untuk badal orang lain. Bisa jadi nggak masuk untuk melaksanakan haji. Maka ya tentu harus lebih selektif lagi maksudnya. Begitu ya. Bagaimana hukumnya? Apa ya? Nggak jelas nih tulisannya. Apakah maaf belum jelas itu. Baik, terkait dengan kerabat, saudara, adik yang hanya memanfaatkan kita, ya membutuhkan kalau butuh sama kita, atau kalau kita ada salah langsung dicela dan seterusnya, ya itu soal komunikasi saja. Ya, kalau itu soal, ya memang tentu tidak baik kalau ada orang memanfaatkan orang lain. Ya, tentu saja perkaranya dilihat lah ya. Kalau memang ada orang butuh bantuan yang kita bantu. Apalagi kalau kerabat. Tapi kalau ada kesan dia hanya mengandalkan kita, ya patut juga kita ngambil sikap. Wah, ini nggak biasa. Kalau dibiasakan nanti jadi kebiasaan. Dikit-dikit minta uang, dikit-dikit minta bantuan, tapi dia nggak ada gerak dorongan untuk bekerja dan berusaha. Ya, maka sikap harus diberikan. Oh, nggak bisa kalau begini, atau bilang saja nggak ada dan seterusnya, agar tidak mendidik dia menjadi manja. Ya, kalau orang Depok bilang apa, menjadi tuman. Nah, itu jangan seperti itu. Ya, jadi dididik juga, kasih tahu caranya bagaimana. Adapun sikap dia buruk atau apa bagaimana, ya kalau bisa didiskusikan, dikomunikasikan bagus. Kalau tidak, ya kita menghindar saja kalau begitu. Ya. Ustadz, bagaimana hubungan dengan suami nggak berkonflik karena sering beda pendapat? Ya, saya kira hubungan suami istri memang nggak selalu harus sama. Ya, nggak selalu harus beda pendapat mah wajar. Beda pendapat wajar, termasuk suami istri. Ya, cuma yang penting saling menghormati, saling memahami. Ya kalau ada bab tertentu ngalah saja. Kalau sepanjang itu bukan prinsip. Ya, soal misalnya saya dukung kesebelasan ini, dia dukung kesebelasan itu, nggak usah ribut. Ya, kayak gitu mah nggak perlu diambil hati. Cuma beda milih warna baju apa jadi ribut, yang kayak gitu mah nggak perlu. Kecuali kalau perbedaannya prinsip, oke. Termasuk masalah agama. Masalah agama kadang-kadang ada masalah perbedaan pendapat. Meskipun ya bagusnya memang sama, tapi bisa jadi beda. Suami ngaji sama ustadz ini, istri ngaji sama ustadz itu, beda nggak? Bisa jadi selagi perbedaan masalah khilafiyah wajar, tidak masalah. Begitu ya, tidak masalah. Ya saya juga suka beda sama istri, nggak masalah. Ya, asal bedanya kadang perkara yang wajar, yang boleh. Ya, yang boleh. Ya, sudah terjadi memang khilafiyah. Ya, perkara khilafiyah kalau itu. Tapi kalau perbedaannya prinsip, ya mendasar, suami menganggap misalnya sholat nggak wajib, itu mendasar.
Itu harus dicari solusinya dan dipertegas. Ya, suami menganggap yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, atau apalagi perkara akidah, wah itu. Tapi kalau perkara-perkara yang apalagi soal, kalau sekarang yang ramai mungkin soal politik segala macam, itu jangan sampai mengganggu kehidupan rumah tangga. Ya, sebab kemarin banyak tuh ceritanya. Ya, istrinya dukung paslon ini, suaminya dukung paslon itu. Akhirnya pisah. Nah, itu nggak benar. Ya. Padahal ternyata paslon yang didukung berkoalisi juga. Ya. Mereka yang didukung malah akhirnya kerjasama, suami istrinya malah pisah, rugi sendiri. Ya, jadi perbedaan itu ya kita tahu kedudukannya, jangan sampai merusak hubungan keluarga. Ya. Baik. Anak saya bernazar menghatamkan Al-Quran karena sibuk belum selesai, dia baru selesai setengahnya saja. Yang mau ditanyakan, bisa tidak ya Pak Ustadz kalau dibantu dengan ibunya? Nazarnya dibantu sama ibunya ya. Wallahu alam, anaknya yang harus melakukan nazar. Kalaupun dia merasa nggak kuat, dia batalkan nazarnya nggak apa-apa. Tapi bayar kafarah. Bayar kafar. Sebenarnya nggak masalah dia hatamkan sekarang setengah, tinggal tambah setengah lagi. Kan nggak harus misalnya harus bulan ini, tahun ini. Dia cicil saja sedikit-sedikit. Ya, bisa juga itu nazar, nggak mesti harus dibantu sama ibunya. Dia tinggal lanjutkan aja pelan-pelan, sehari setengah juz, berapa halaman. Insya Allah selesai. Jadi jangan sampai nazar tidak bisa kalau menghatamkan Al-Quran sih insya Allah bisa. Begitu ya. Kecuali kalau dia bilang menghatamkan Al-Quran dalam sehari, nah itu bisa jadi sulit. Hanya orang tertentu yang bisa. Dan nazar itu dapat dibatalkan kalau orang merasa nazarnya berat. Ya, nazar misalnya puasa setahun berat. Ya, itu bisa dibatalkan, dan ketika kita batalkan kita membayar kafarah. Membayar kafarah. Ya, kafarahnya apa nazar itu kafaratnya? Ya, bisa dengan menyembelih seekor kambing atau puasa 3 hari. Puasa belakangan. Menyembelih seekor kambing atau memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin. Itu 3 itu pilihan. Mana yang satunya bisa dilakukan silakan, yang lain nggak perlu. Misalnya saya bisa memberi makan 10 orang miskin, sudah cukup sebagai kafarat nazar. Atau kalau tidak bisa 3-tiganya, baru beralih kepada puasa 3 hari. Boleh dia puasa 3 hari untuk membayar kafarat nazar. Satu kali makan saja. 1 kali makan. Bisa aja panggil 10 orang miskin, kasih makan masing-masing 1 kali makan. Ya, beriin misalnya, katakan biasa dia makan nasi padang atau warteg, nasi padang, beli 10 bungkus, kasih orang miskin. Ya, kasih orang miskin itu sudah cukup. Baik, demikian ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan khotmul Qur'an. Silakan. Oh, ada, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari kisah Nabi Yusuf ini kita melihat itu saudara-saudaranya itu iri dengan Nabi Yusuf karena sikap dari Nabi Yakub yang terlalu mencintai Nabi Yusuf. Ya. Apakah itu dibenarkan untuk kita contoh gitu ya? Karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita dengan anak kita juga kadang-kadang ada yang condong salah satu gitu ya. Ya. Tapi kita berusaha untuk tidak sampai anak yang lain itu iri gitu ya. Tapi ini kisah di sini itu benar-benar dari anak-anaknya itu tahu banget kalau Nabi Yakub itu benar-benar mencintainya. Nah, terus mengapa Nabi Yakub itu membiarkan anak-anaknya itu, padahal dia itu udah tahu ya kalau anak-anaknya itu tuh tidak baik kepada Yusuf gitu. Maksudnya kenapa tidak ada usaha untuk memperbaiki sikap anak-anaknya itu yang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama
ketika kita memahami cerita ini, tentu saja Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan segala hal, berbagai hal yang detail-detail. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan alurnya secara umum. Perkara-perkara detail tidak disampaikan. Ya, tentu saja karena memang Al-Qur'an memang mengandung cerita tapi bukan kitab cerita. Ya, jadi dia bukan seperti novel yang kadang-kadang perkara detail ada. Dia memang mengandung kisah. Tentu tujuannya agar kita mengambil ibrah. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang sosok seorang nabi, maka kita memiliki satu kaidah dan keyakinan dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwa nabi adalah orang yang maksum. Maksum artinya terhindar dari dosa. Ya. Bahkan kalaupun mereka berbuat kesalahan, ya, walau sekecil apapun akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena itu apabila ada kesan atau indikasi berdasarkan kesimpulan dan perasaan kita, maka semestinya kita arahkan pada titik yang positif, atau tidak sampai kemudian membuat kita mengatakan nabi kok begini dan seterusnya. Tidak, ya, tapi tetap seorang nabi dengan segala kemuliaannya. Sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalaupun ada kesan bahwa Nabi Yusuf, Nabi Yakub, ya, mencintai Yusuf lebih daripada yang lainnya, itu memang soal hati, soal perasaan yang bisa jadi, ya, ditangkap oleh saudaranya Nabi Yusuf berlebihan. Ya wajar juga lah, jangankan beda ibu, kadang-kadang satu ibu ini anak yang sudah tua, yang udah dewasa, ini anaknya lagi ada yang baru setahun 2 tahun. Secara perlakuan kasih sayang biasanya lebih sayang kepada yang mana? Yang masih kecil. Nah, coba saudaranya Nabi Yusuf melihat ini sebagai sesuatu yang menyimpang. Mereka tidak terima. Ya, artinya perkara ini lebih kepada, ya, kesalahan atau sikap saudaranya Nabi Yusuf yang, ya, tadi yang diliputi perasaan dengki yang berlebihan, ya, sehingga sebenarnya Nabi Yakub ini, ya, sebagai seorang bapak tentu saja, apalagi seorang nabi, dia sudah memenuhi kriteria adil untuk anaknya. Ya, jadi tidak ada indikasi bahwa Nabi Yusuf, Nabi Yakub misalnya melakukan saudara anak-anaknya tidak adil, yang satu diberikan, yang lain tidak diberikan, tidak. Ya, tapi lebih kepada masalah hati, dan masalah hati memang tidak bisa diatur. Ya, kita misalnya, ya bagusnya sih mencintai anak dengan sama, ya, dengan merata. Tapi bahwa ada anak yang kok terasa lebih dicintai dengan berbagai alasan dan sebab, ya itu memang soal hati yang tidak bisa diatur sedemikian rupa. Tapi soal perlakuan zahir, maka harus adil, harus adil dalam hal pembagian harta apapun, atau bahkan kata para ulama, kalau yang satu dipeluk, yang lain juga dipeluk, begitu ya. Nah, jadi agar tampak sikap yang adil. Jadi wallahu alam, Nabi Yakub, ya, sudah memenuhi unsur keadilan tentu saja sebagai seorang nabi. Hanya saja tadi masalah hati dan perasaan, dan memang itu nggak bisa disalahkan. Kita pun juga bisa jadi demikian, punya anak ada yang lebih kita cintai karena sebab-sebab tertentu, bisa jadi. Tapi secara zahir harus menampakkan keadilan. Baik, apakah Nabi Yakub tidak mendidik anaknya? Wallahu alam. Tidak disebutkan dalam ayat tersebut, tapi secara umum seorang nabi tentu adalah orang yang jangankan kepada anaknya, kepada umatnya aja dia pasti perhatikan, ya. Akan tetapi hidayah milik Allah, dan sudah banyak contoh bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Lut, ya, terhadap anaknya, terhadap istrinya dan seterusnya, ya. Apakah mereka tidak mendidik? Ya, mungkin tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi hakikatnya bisa jadi mereka sudah memberikan arahan, memberikan didikan, memberikan, ya, cuma, ya, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang seperti itu. Kalau sekarang sering kita lihat kasusnya, ya, bagaimana seorang ulama, seorang kiai yang sedemikian rupa
ucapannya diterima oleh kaum muslimin, namun anaknya atau orang-orang terdekatnya kadang tidak memperdulikannya. Bisa jadi kiai tersebut sudah sekian banyak memberikan nasihat, tapi lagi-lagi kita katakan ya, hidayah dan taufik itu dari Allah. Wallahu a'lam. Baik, sudah ibu sekalian. Baik, kalau sudah kita cukupkan dengan doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بأن لك المنان اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.